Beberapa hari terakhir kita mendengar dari berita tentang istilah deflasi. Tapi sebenarnya apa itu deflasi dan apa yang menyebabkan deflasi serta apa dampak dari deflasi bagi sebuah negara? Selamat datang di channel Ngomongin Bisnis. Di video kali ini kita akan membahas istilah ekonomi di atas yang pastinya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Deflasi adalah penurunan umum harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Meskipun terlihat positif, deflasi dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap perekonomian. Ada beberapa penyebab utama dari deflasi. Yang pertama adalah penurunan permintaan. Penurunan permintaan terjadi ketika konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran mereka. Biasanya faktor penyebabnya adalah krisis ekonomi, peningkatan tingkat pengangguran, dan ketidakpastian di masa depan. Resesi atau krisis ekonomi dapat menyebabkan konsumen mengurangi belanja karena ketidakpastian tersebut, sehingga dampaknya menurunkan permintaan. Efek dari menurunnya permintaan adalah kenaikan jumlah pengangguran, daya beli masyarakat yang menurun, yang berdampak langsung pada pengurangan permintaan barang dan jasa. Ketika orang merasa khawatir tentang masa depan ekonomi, mereka lebih cenderung menunda pengeluaran yang besar. Penyebab utama deflasi yang kedua adalah penurunan biaya produksi. Ketika biaya untuk memproduksi barang menurun, maka harga barang bisa ikut turun. Biasanya, faktor yang membuat ini terjadi adalah turunnya bahan baku, efisiensi operasional, dan inovasi teknologi. Jika harga bahan baku seperti energi atau bahan mentah turun, biaya produksi juga akan ikut turun, yang dapat mendorong perusahaan untuk menurunkan harga. Perusahaan yang menemukan cara untuk mengurangi biaya operasional, misalnya dengan meningkatkan manajemen rantai pasokan, dapat menurunkan harga barang. Teknologi baru juga dapat membuat produksi lebih efisien. Hal itu dapat menurunkan biaya dan harga barang. Jika sebuah perusahaan mampu memproduksi barang dengan lebih efisien, maka harga bisa turun tanpa mengurangi keuntungan, yang dapat menyebabkan deflasi. Penyebab deflasi yang ketiga adalah kebijakan moneter yang ketat. Kebijakan moneter yang membatasi jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan deflasi. Biasanya faktor yang membuat ini terjadi adalah kenaikan suku bunga dan pengurangan jumlah uang yang beredar. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, ini dapat mengurangi jumlah pinjaman dan mengurangi pengeluaran konsumen dan bisnis. Kebijakan pengurangan uang beredar dapat mengurangi likuiditas dalam ekonomi, yang menyebabkan penurunan permintaan. Penyebab deflasi yang keempat adalah faktor eksternal. Peristiwa global yang berdampak pada perekonomian domestik seperti fluktuasi nilai tukar dan perubahan dalam perdagangan internasional. Penguatan mata uang domestik dapat membuat barang impor lebih murah yang dapat menurunkan harga secara keseluruhan. Peningkatan pasokan barang dari negara lain juga dapat menurunkan harga di domestik. Jika tadi kita membahas penyebab deflasi, sekarang kita membahas tentang dampak dari deflasi. Beberapa dampak deflasi yang negatif, yang pertama adalah peningkatan nilai real utang. Beban utang yang lebih berat membuat debitur akan membayar lebih banyak dalam hal nilai real untuk melunasi utang mereka, dan membuatnya lebih sulit untuk memenuhi kewajiban finansial. Jika banyak debitur yang gagal bayar utang, ini dapat menyebabkan kebangkrutan massal yang berdampak buruk pada sistem keuangan. Dampak deflasi yang kedua adalah penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan menunggu untuk melakukan investasi besar dengan harapan biaya akan turun lebih jauh, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan investasi juga dapat menyebabkan resesi, di mana pertumbuhan ekonomi melambat atau bahkan menyusut. Dampak yang ketiga adalah peningkatan pengangguran. Kenaikan tingkat pengangguran akan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga menciptakan siklus deflasi yang lebih dalam. Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan meningkatnya ketegangan di masyarakat.
Dampak yang keempat adalah penyusutan konsumsi. Penurunan permintaan ini dapat memicu lebih banyak penurunan harga, sehingga memperburuk situasi deflasi. Konsumen mungkin beralih ke barang yang lebih murah, mengakibatkan sektor tertentu mengalami penurunan yang signifikan. Dampak yang kelima adalah krisis perbankan. Bank akan mengalami kerugian dari pinjaman yang tidak dibayar, yang dapat memicu krisis keuangan. Bank yang tertekan mungkin menjadi lebih ketat dalam memberikan kredit, yang pastinya menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak terakhir adalah deflasi yang berkelanjutan. Proses di mana penurunan harga menyebabkan penurunan permintaan, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan harga lebih lanjut. Siklus ini dapat berlanjut dan membuat pemulihan ekonomi semakin sulit. Bank sentral mungkin menemukan bahwa suku bunga sudah rendah dan tidak dapat menurunkan lebih jauh untuk mendorong permintaan. Ada beberapa cara yang dapat mengatasi deflasi, namun memerlukan serangkaian langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan bank sentral. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi deflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang longgar. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Suku bunga yang lebih rendah membuat biaya pinjaman menjadi lebih murah yang dapat merangsang pengeluaran. Bank sentral juga dapat membeli aset keuangan untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan mendorong investasi. Cara mengatasi deflasi yang kedua adalah kebijakan fiskal yang ekspansif. Pemerintah dapat meningkatkan belanja publik seperti infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan agregat. Pemerintah juga dapat mengurangi pajak dan memberikan lebih banyak uang kepada konsumen dan bisnis agar mendorong pengeluaran dan investasi. Cara yang ketiga adalah mendorong konsumsi dan investasi. Memberikan insentif atau subsidi untuk pembelian barang tertentu dapat merangsang permintaan. Hal tersebut dapat mendukung finansial atau insentif bagi bisnis untuk berinvestasi dan memperkerjakan lebih banyak pekerja. Yang keempat, stabilitas harga dan pasokan. Mengontrol produksi dan pasokan barang yang mengalami kelebihan dapat membantu menstabilkan harga. Pemerintah harus membantu mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi deflasi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk berbelanja. Yang kelima, reformasi struktural. Investasi dalam teknologi dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang dapat merangsang permintaan. Yang terakhir adalah kerjasama internasional. Mengelola kebijakan perdagangan untuk memastikan pasar tetap terbuka dan mendorong ekspor dapat membantu menstabilkan perekonomian. Kesimpulan dalam mengatasi deflasi sebenarnya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kebijakan moneter dan fiskal yang sinergis ditambah dengan reformasi struktural dapat membantu mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi spesifik yang dihadapi suatu negara. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.